Satria Angkasa dan Rahel Anastasia. Jadi mereka menikah? Teriakan Intan membuat semua karyawan menatapnya dengan tajam. Kenapa dia? Mentang-mentang dapat undangan dari Pak Satria kegirangan seperti itu. Aku juga heran, kenapa dia diundang? Padahal dia kan termasuk karyawan baru dibandingkan kita-kita. Mungkin tanpa sepengetahuan kita Pak Bos kenal baik sama dia? Iya ya sudah, nggak usah gosipin dia. Kalau tiba-tiba Pak Bos tahu bisa gawat. Intan benar-benar tidak habis pikir jika sahabatnya menikah dengan Pak Satria. Tapi bagaimana bisa? Bukan karena Rahel sudah dijodohkan. Terus bagaimana dengan Ibu Ayunda? Apa dia akan terima jika Pak Satria memilih Rahel jadi istrinya? Tanyanya seorang diri. Intan, bisa gak sih volume kamu dikecilin sedikit? Gak konsen tau gak? Sahut teman sekantor Intan dengan wajah yang sinis. Iya maaf. Oma, apa Oma tahu kalau kamu nikah akan menikah? Tanya Rahel hati-hati. Saya tidak peduli, jawab Oma yang fokus pada koran yang ada di tangannya. Kenapa Oma tidak peduli? Bukankah dia juga cucu Oma? Bagaimana kalau pernikahan mereka dijadikan satu dengan acara resepsi besok saja? Pasti akan seru Oma, ujar Rahel membuat sang Oma menatapnya dengan tajam. Itu keinginan kamu, bukan keinginan Oma, bantah Oma kesal. Tapi Oma kan, ternyata kamu banyak omong juga ya. Senyum Rahel seketika memudar. Dia tidak habis pikir jika cara bicaranya yang kelepasan membuat Oma marah kepadanya. Maafkan Rahel Oma, sudah, lebih baik kamu belikan saya makanan yang menggunakan bungkus daun pisang. Perintah Oma menurunkan kakinya. Bungkus daun pisang Oma? Tanya Rahel ulang. Iya, jangan bilang kamu gak tahu bentuk rupa daun pisang seperti apa. Tanya Oma sinis seraya menyeruput teh yang tersedia di meja. Bukannya begitu Oma, tapi belinya di mana nasi bungkus yang memakai daun pisang? Setahu Rahel mereka membungkus menggunakan kertas minyak. Makanya cari dulu, jangan banyak bicara, buruan cari, perintah Oma. Baik Oma, kalau begitu Rahel pergi dulu, kata Rahel mencium punggung tangan Omanya. Assalamualaikum, kata Rahel dengan santun. Waalaikumsalam. Sementara itu Satria bernapas lega. Untuk kesekian kalinya, lagi dan lagi ia mendapatkan tender yang memberi keuntungan terbesar buat perusahaannya. Sejak menikah dengan Rahel, dia selalu memenangkan tender tanpa ada kesulitan sedikit pun. Sesaat dia menyeringai melihat foto istrinya yang terdapat pada wallpaper milik di ponselnya. Sat, bukankah kamu bilang tidak akan ada resepsi pernikahan? Tapi kenapa besok ada resepsi pernikahan? Tanya Dinda mulai meninterogasi sahabatnya. Dengan gayanya yang santai, Satria mulai berbicara tentang resepsi pernikahan itu. Oma yang membuat acara itu, aku juga bingung. Aku takut saja hal buruk menimpa istriku. Jawabnya seraya menyeruput minuman dingin yang ada di depannya. Istriku? Wow, ada angin apa sahabatku ini? Ledek Dinda menepuk bahu Satria dengan keras. Apa? Tanya Satria bingung akan sindiran dari Dinda. Apa kamu gak sadar jika kamu saat ini terlihat begitu bucin? Apa kamu sudah menikmatinya? Lirih Dinda menaikkan alisnya ke atas ke bawah. Satria hanya tersenyum tipis. Apa aku harus menjawab pertanyaan yang seharusnya tidak aku jawab? Tegas Satria yang membuat Dinda tersenyum manis. Pantas saja belakangan ini sedikit berubah. Ternyata sudah merasakannya. Ledek Dinda. Berhentilah membahasnya. Apa kamu mau gaji kamu aku potong 25%? Ih, apaan? Enak aja main potong gaji orang. Makanya gak usah bahas. Iya. Oh iya, apa suami kamu sudah menemukan siapa orang yang ingin mencelakai istriku? Tanya Satria yang membuat Dinda bingung untuk menjawabnya. Waduh, kenapa dia harus bertanya itu kepada aku? Mana mungkin aku kasih tahu?
kalau orang yang mencelakai istrinya adalah Ayunda. Gumam batin Dinda seraya mengetukkan jari tangannya di meja. Satria memicing melihat Dinda yang terdiam saat ia bertanya. Tapi bagaimanapun juga, dia pernah menjadi sahabat terbaik buatku dan juga buat Satria. Aku tidak tahu, tidak mau hubungan kalian tambah hancur jika kamu mengetahuinya. Gumam Dinda menatap Satria secara perlahan. Kenapa diam? Tanya Satria mengekitkan Dinda. Siapa orangnya? Tanya Satria ulang. Aku belum tahu, sewaktu bangun suamiku sudah berangkat kerja lebih dulu. Jawab Dinda gugup. Sudut mata Satria mengerut, dia merasa sahabatnya sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Aduh, kenapa dia menatapku seperti itu? Gumam batin Dinda melirik Satria, seraya menyeruput minumannya. Tenang Dinda, tenang. Ucapnya dalam hati seraya menarik napas dalam-dalam. Sepertinya ada hal yang kau sembunyikan dariku? Tanya Satria memicing. Justru kamu yang menyembunyikan sesuatu kepada aku, bantahnya yang tidak mau dipojokkan. Kenapa malah aku? Tanya Satria bingung. Iya, kenapa kamu gak bilang kalau ternyata istri kamu itu adalah Rahel, orang yang pernah bekerja menjadi cleaning service di kantor? Apa untungnya aku memberitahukan semua itu kepadamu? Gak ada kan? Tanya Satria melihat Dinda menggelengkan kepala. Lagi dan lagi Dinda selalu kalah dalam setiap perdebatan dengan Satria. Tapi untuk hari ini, dia tidak apa mengalah daripada Satria kembali mengungkit orang yang mencelakai istrinya itu. Di tempat yang sama, Rahel memarkirkan mobilnya tepat di depan restoran yang juga dikunjungi Satria saat ini. Masa iya di restoran ini bungkusnya pakai daun pisang? Kayaknya Oma salah deh. Tapi gak ada salahnya jika aku mencoba. Gagasnya masuk ke dalam. 10 menit Rahel kembali ke depan mobil seraya menggerutu Vedanti. Tuh kan gak ada. Terus aku harus cari di mana? Gumamnya seorang diri sambil berpikir sejenak. Sesaat ia tersenyum ketika teringat sahabat terbaiknya selalu membeli makanan dengan menggunakan daun pisang. Intan, ya Intan kan hobi banget makan menggunakan alas daun pisang. Aku harus menghubunginya, kata Rahel, bergegas menghubungi Intan. Aduh, kenapa gak diangkat? Apa dia masih sibuk kerja? Atau sibuk nge-game? Tanyanya seorang diri. Aku chat aja deh, siapa tahu dia langsung membalasnya, kata Rahel dengan cepat mengirim beberapa chat untuk sahabatnya itu. Tidak butuh waktu lama, Intan benar-benar membalas chat dari Rahel, lebih cepat dibandingkan dengan mengangkat telepon darinya. Beli di pasar aja, banyak penjual makanan yang memakai bungkus daun pisang. By the way, selamat ya. Ternyata kamu sudah menikah dengan Pak Satria. Bagaimana ceritanya? Beberapa chat Intan membuat senyum manis Rahel kembali tertoreh. Dasar kepo. Rahel mendongak melihat pemandangan restoran yang ada di bagian atas. Sesaat dia terbelalak kaget melihat suaminya sedang makan bersama dengan Dinda di sana. Sudut matanya memicing, kedua tangannya mengepal saat melihat Dinda tersenyum manis ke arah suaminya. Katanya sibuk meeting, tapi malah bermesra-mesraan dengan sekretaris pribadinya, gerutu Rahel manyun. Oma calling. Oma lagi. Gumam Rahel mengangkat telepon. Satria mengernyit saat melihat ke arah bawah. Bukankah itu mobil Oma? Gumamnya dalam hati seraya mengamati wanita yang sangat ia kenal berdiri di samping mobil itu. Din, kamu pulang sendiri ya? Aku ada urusan. Gegas Satria pergi. Dinda hanya mengernyit melihat sahabatnya terburu-buru. Iya Oma, iya ini Rahel lagi mencarinya kok. Sebentar lagi Rahel akan pulang. Iya Oma, ucap Rahel mematikan ponselnya. Rahel menghela napas seraya memegang dadanya. Oma, ada-ada aja keinginannya, kata Rahel celangak-celinguk mencari keberadaan suaminya yang tidak terlihat lagi. Kemana dia? Tanya batin Rahel kecewa. Apa kamu mencari suamimu? Tanya Satria yang mengejutkan Rahel. Seperti suara suamiku. Perlahan dia mulai membalikkan badan dan ternyata benar.
Suara dingin yang begitu khas itu adalah suara Satria, suaminya. "Apa kamu merindukanku?" tanya Satria tersenyum sambil berjalan ke arah istrinya. Tidak, siapa juga yang merindukanmu?" jawabnya gugup. "Benarkah? Terus kamu sendiri ngapain di sini? Bukannya tadi pagi bilangnya meeting sampai sore? Kenapa malah berduaan dengan sekretaris pribadi kamu?" tanya Rahel sewot. Satria tersenyum dan memegang tangan mulus istrinya. "Dinda itu sahabatku, jadi kamu gak usah cemburu kepadanya," ucap Satria menjelaskan. Siapa yang cemburu?" "Enggak, aku gak cemburu," jawabnya mengelak. "Ya sudah, kalau gak mau ngaku." "Ih, apaan sih?" ucapnya mencubit perut suaminya. "Au, sakit sayang. Lagian, kamu selalu begitu. Aku tuh kesini mau beli makanan buat Oma. Kamu tahu apa yang dipesan sama Oma?" "Apa?" tanya Satria penasaran. "Aku disuruh membeli makanan yang berbungkus daun pisang," kata Rahel. "Daun pisang? Kata Oma di restoran ini makanannya bisa dibungkus pakai daun pisang. Tapi aku tanya pihak restoran, gak pernah membungkus dengan daun pisang." "Masa iya? Panas-panas seperti ini aku harus ke pasar." Satria terdiam. Dia menatap wajah cantik istrinya yang terlihat begitu lelah. Apa dia membuat Oma marah? Sampai-sampai Oma menyuruhnya untuk membeli makanan yang dibungkus dengan daun pisang. Kata batin Satria seraya melirik istrinya yang tiada henti mengipaskan tangan ke arah wajah cantik dan menawannya. Sejenak Rahel terkejut saat Satria menarik tangannya dan mengajaknya masuk ke dalam restoran itu kembali. Rahel terkejut saat melihat pelayanan seorang waiters kepada suaminya. Ramah dan santun, itulah yang tersirat di wajah kedua waiters tersebut. Mereka melayani Satria sangat ramah dibandingkan dengan kepada dirinya tadi pagi. "Selamat siang, Pak Satria. Ada yang bisa kami bantu?" tanya salah satu waiters yang selalu mengembangkan senyumnya itu. Rahel mengernyit, senyum sinisnya mulai muncul saat melihat waiters itu tebar pesona pada suaminya. Dia tidak menyangka jika di balik sifat jutek suaminya itu banyak cewek yang menyukainya. "Kenapa dia menatap suamiku seperti itu?" gumamnya dalam hati. Spontan, Rahel memperlihatkan kekuasaannya sebagai seorang istri di depan waiters tersebut. "Sayang, aku juga lapar," kata Rahel dengan manja. Jari jemari tangannya dengan cepat melingkar di tangan Satria begitu erat. Satria tersenyum senang melihatnya. Terlihat begitu jelas akan kecemburuan yang besar pada diri istrinya. "Mau makan apa?" tanya Satria lembut. "Samain aja." Rahel tersenyum seraya melirik waiters itu terlihat terkejut saat melihatnya. "Tolong bungkus 2, minta Satria. Iya Pak, silahkan ditunggu sebentar." "Oke," jawab Satria mengajak Rahel menunggu di ruang tunggu yang sudah tersedia di restoran tersebut. "Kenapa tadi mereka bilang gak ada nasi bungkus daun pisang? Terus sama kamu langsung oke Pak," gerutu Rahel sebal dan duduk dekat Satria. "Karena mereka belum tahu siapa kamu," kata Satria mentoel hidung mancung istrinya. "Terus kenapa kamu selalu tersenyum ke arah mereka? Apa aku harus memesan makanan seperti seorang preman?" "Ya bukannya gitu, tapi tidak biasanya kamu senyum manis seperti itu. Apalagi waitersnya cantik-cantik," ucapnya memprotes. "Kamu cemburu?" Pertanyaan Satria benar-benar membuat Rahel sadar. "Ya ampun, kenapa rasa cemburu ini datang lagi?" gumamnya dalam hati dan bingung untuk menjawabnya.